kelompok. Kayak ulang deh. Nah. Lu halo ulang. Tadi waktu gue bilang halo tuh kayak belum nge-record gitu. Oh ya. Oke. Oke. Halo semuanya, balik lagi sama kami kelompok 2. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang hukum waris Islam. Jadi hukum waris Islam adalah bagian dari syariat Islam yang merupakan bagian integral yang di dalamnya berisi pembagian tentang harta dari seseorang yang sudah meninggal dunia. Berdasarkan Al-Quran, hadis, dan juga kompilasi hukum Islam. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para ahli waris. Namun dalam prakteknya sering terjadi konflik di dalam keluarga, seperti berbenturan dengan tradisi lokal dan kurangnya pemahaman juga sering menjadi tantangan, menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal dan realitas. Nah, kami berharap materi ini dapat memberikan kontribusi akademik yang bermanfaat untuk mendalami hubungan teori hukum Islam dan praktiknya di Indonesia, serta menyoroti peran penting pengadilan agama dalam sistem hukum nasional. Halo, perkenalkan saya Martin Exot, NPM 2451048. Saya akan menjelaskan rumusan masalah. Ada beberapa pembahasan yang akan dijelaskan oleh kami. Yang pertama, bagaimana prosedur sistem pembagian waris dalam hukum Islam? Apa dasar hukum sistem pembagian waris dalam hukum Islam di Indonesia? Bagaimana perbandingan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam penanganan kasus hukum Islam, khususnya hukum waris? Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya, dan untuk bagian saya akan menjelaskan tujuan penelitian dan metodologi. Tujuan penelitian seperti namanya yang kita ketahui, tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian hukum waris dalam hukum Islam, dasar hukum, struktur, dan latar belakang objek, observasi, dan perbandingan antara objek pengadilan agama dan negeri. Lanjut, untuk metodologi, metode observasi, metode ini digunakan sebagai pengamatan terhadap objek penelitian, khususnya pada fokus masalah ini. Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mas Fikri dalam diskusi singkat kali ini. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian ya. Di sini saya sudah ditemani oleh beberapa teman-teman mahasiswi dari UIP. Ada Lela, Imelda, Dini, dan Hafiz. Jadi pada kesempatan kali ini tuh kita bakal membahas yang namanya hukum waris Islam. Ada beberapa pertanyaan yang bakal kita diskusikan sampai kesempatan kali ini. Sebelumnya saya yakin lah kan teman-teman di sini harusnya sudah belajar mengenai hukum waris Islam. Soalnya sudah tahu mengerti dan mengenai tentang konsep hukum waris Islam ini. Sebelumnya diriku bertanya nih, kira-kira bagaimana sih prosedur sistem pembagian hukum waris Islam dalam hukum waris Islam itu sendiri? Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi perkenalkan, nama saya Lela Elfrida Berupinam dengan NPM 2451173. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur pembagian waris Islam. Jadi dalam pembagian waris Islam itu harus kita ketahui ada 3 rukun yang harus dipenuhi, yaitu adanya mewaris, adalah orang yang akan mewariskan hartanya kepada ahli waris. Tetapi syaratnya adalah pewaris tersebut sudah dinyatakan meninggal dunia. Kedua, yaitu ahli waris, adalah orang yang akan berhak menerima warisan dari pewaris, baik itu individu maupun kelompok, dan dia sudah memenuhi persyaratan sebagai ahli waris. Ketiga itu adalah harta warisan, di mana harta yang akan diberikan kepada ahli waris, baik itu harta yang bergerak maupun tidak bergerak, seperti surat tanah dan deposito bank. Dan ada pun kita tahu ini ada ketentuan dan syarat yang akan dilaksanakan dalam pembagian waris Islam itu harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu 1, pemilik harta sudah wafat. Artinya dalam hukum waris Islam pemilik harta sudah dinyatakan wafat. Kedua, yaitu ahli waris atau penerima waris haruslah beragama Islam, tapi ada terkecuali kepada anak kandung yang berbeda agama. Dia tetap mendapatkan kesempatan untuk menjadi ahli waris. Ketiga, yaitu memiliki hubungan darah. Penerima waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dan keempat, yaitu adil terhadap pemilik harta, di mana kita tidak bisa memberikan harta kepada penerima waris yang sudah melakukan kejahatan kepada pemilik waris. Dan kelima, yaitu mengetahui wafatnya pewaris. Keenam, yaitu prioritas untuk penerima
pewarisan. Ketujuh yaitu mengetahui ketentuan bagian untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Dan terakhir nih, yaitu adanya persetujuan untuk menjalankan wasiat. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan. Nama saya Hilda Kela Maharani dengan NPM 2151076. Untuk pembagian waris Islam sendiri terdapat di dalam KHI yang terdiri dari 6 bab 44 pasal, yaitu untuk ketentuan umum berada di bab 1, untuk tentang pewaris berada di bab 2, jumlah warisan berada di bab 3, lalu tentang al dan rat berada di bab 4, dan surat wasiat berada di bab 5, dan yang terakhir tentang hadiah warisan berada di bab 6. Lalu untuk pembagian waris dalam Islam sendiri, untuk laki-laki pembagiannya lebih besar daripada perempuan. Terima kasih. Oke, baik. Berarti prosedur atau syarat utama itu sudah pasti pewaris atau ahli warisnya itu sama-sama beragama Muslim. Kalau begitu, kira-kira apa sih dasar hukum sistem pembagian waris dalam hukum Islam di Indonesia itu? Jadi dasar hukum Islamnya itu ada 4, tapi di sini dia disebutkan ada Al-Quran, hadis, ijma dan ijtihad. Nah, dalam Al-Quran itu, Al-Quran sebagai sumber utama hukum membuat beberapa ayat yang secara spesifik membahas tentang pembagian warisan, terutama pada Quran surah An-Nisa dan juga pada Quran surah An-Nisa, yaitu ayat 11. Dan juga di situ dijelaskan saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapat seperenam, dan saudara perempuan dan kasus pewaris kalah sebagaimana disebut pada Quran surah An-Nisa ayat 12. Laki-laki memperoleh bagian lebih banyak, yaitu 2 kali lipat dari bagian perempuan dalam kasus yang sama, yaitu antara anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana termaktub dalam Quran surah An-Nisa ayat 11, dan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sebagaimana tersebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 176. Duda mendapat 2 kali lipat dari bagian janda, yaitu 1/2 duda jika istri tidak meninggalkan anak. Sementara janda hanya mendapat 1/4 bagian jika suami tidak meninggalkan anak. Yang kedua, ada di hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, berikan bagian warisan itu kepada ahlinya, orang-orang yang berhak. Kemudian, jika ada sisanya, maka untuk kerabat yang terdekat yang laki-laki. Yang diriwayatkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis di atas mengandung perintah untuk memberikan bagian yang telah ditentukan kepada orang-orang berhak menerimanya menurut ketentuan nas Al-Quran dan hadis. Nah, dari situ diberikan untuk asabah, dihulurkan asabah yang terdekat dahulu. Oleh karena itu tidak boleh diberikan warisan kepada para asabah yang jauh selama asabah yang dekat masih hidup. Oke, selanjutnya saya menjalankan hikmah wa ijtihad. Di sebelumnya perkenalkan saya Jimmy Akutino dengan NPM 2151073. Nah, ijma itu bisa ada karena adanya kesepakatan para mujtahid, yang dimana kesepakatan ini merupakan kesepakatan terhadap hukum syar'i. Terus ijma ini hasil akhir diskusi para mujtahid yang hasil akhirnya itu dibangun dari dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Intinya itu dia muncul karena ada kesepakatan mujtahid itu. Terus mereka juga nggak semata-mata mereka buat aturan itu, karena semua bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang selanjutnya ijtihad itu tuh mencari solusi yang tidak terjawab jelas di Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dimana dilakukan bersama para ahli dan para ulama untuk menemukan solusi dari suatu permasalahan. Salah satunya contohnya dalam kehidupan zaman sekarang, para ulama melakukan ijtihad dalam proses penentuan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Nah, dari 4 sumber hukum waris Islam seperti Al-Quran, hadis, ijma, ijtihad, 4 hukum tersebut diimplementasikan melalui kombinasi hukum Islam atau disingkat KHI, sebagian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke, berarti dapat saya simpulkan dasar hukum yang dipakai itu sumber-sumber dalam hukum Islam sendiri, contohnya Al-Quran, hadis, ijma dan bagaimana kiaskan. Nah, berarti dalam 4 itu tadi dikodifikasi dalam yang namanya hukum kompilasi hukum. Oke teman-teman, di sini saya sudah kembali bersama dengan 2 narasumber lainnya. Di sini ada Nela dan Tika. Di sini kita bakal masuk ke persoalan yang terakhir atau yang ketiga.
saya mau bertanya nih kepada teman-teman. Menurut teman-teman sendiri, bagaimana sih perbandingan antara pengadilan agama dan negeri di dalam penanganan kasus hukum Islam, khususnya di hukum waris ini sendiri? Nah, kalau yang sejauh yang saya tahu, untuk di pengadilan negeri sendiri, biasanya sih hanya menangani kasus hukum waris yang melibatkan orang beragama non-muslim biasanya. Dan apabila pun orang pihak tersebut beragama Islam, biasanya dia itu ingin menyelesaikan kasusnya tidak menggunakan ketentuan hukum Islam. Itu sih. Tapi kalau misalnya di lingkup kewenangan agama, pengadilan agama, mereka itu biasa mengurusi sengketa waris Islam. Yang khususnya pada untuk orang Islam, hal ini dipertegas pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Jadi gitu untuk perbandingan kewenangan di pengadilan agama dan di pengadilan negeri. Lalu untuk prosedur pembagiannya, kalau di pengadilan agama itu udah dijelasin ya sama Hafiz sama Bella. Jadi saya akan lanjutin aja ke Tika. Nah, kalau misalnya untuk di pengadilan negeri ini dia dibagi jadi intergolongan nih. Nah, untuk golongan pertama itu biasanya utamanya itu warisnya itu anak dari pewaris itu sendiri. Kemudian yang kedua ahli warisnya itu biasanya kepada ayah atau ibunya. Baru yang ketiga itu ke paman atau bibinya. Dan yang keempat itu biasanya ke garis samping saudaranya. Kalau untuk dasar hukum sumber utama di pengadilan agama itu menggunakan Al-Quran, lalu menggunakan hadis, habis itu ijma ulama dan ijtihad seperti yang sudah dijelaskan oleh Hafiz dan Jimmy. Nah, kalau misalnya untuk di pengadilan negeri sendiri biasanya menggunakan sumber-sumber hukum barat ataupun misalnya seperti KUH Perdata ya. Nah, atau enggak juga bisa kayak menggunakan hukum adat sebagai salah satu sumber referensinya. Untuk selanjutnya, untuk penanganan sengketa, apabila ada sengketa warisan di pengadilan agama, maka pengadilan agama sumber utamanya menggunakan Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, di mana surah ini menjelaskan bagaimana cara penyelesaian sengketa, lalu siapa saja yang mendapatkan warisan, terus prosedur pembagiannya gimana untuk anak istri dan untuk ayah suami seperti itu. Nah, kalau di pengadilan negeri itu lebih mengutamakan ke bukti-bukti yang dihadirkan di waktu persidangan, kayak bukti-bukti tertulis, prasangka. Lalu yang terakhir untuk syarat dan prosedurnya, sebenarnya syarat dan prosedur di pengadilan agama dan pengadilan negeri itu sama saja ya. Tapi di sini saya dan Tika akan menjelaskan sedikit aja untuk syarat dan prosedurnya. Jadi untuk yang pertama syaratnya itu harus ada pewaris, ada ahli waris dan harta waris. Lalu untuk yang kedua itu harus ada KTP, KK, akte dari ahli waris, KTP, KK, surat nikah dan surat kematian dari pewaris. Lalu yang ketiga dokumen kayak dokumen rumah, dokumen tanah seperti itu. Nah, kalau misalnya dokumen tadi sudah disiapkan, bisa dilanjut dengan pendaftaran itu dengan memberikan dokumen-dokumen tersebut. Kemudian setelah memberikan dokumen, akan ada verifikasi dari pengadilan tersebut. Lalu diperlukan hadirnya para saksi, itu biasanya minimal 2. Kemudian setelah itu ada pembuatan surat ahli waris atau fatwa waris. Nah, setelah itu ada pada proses persidangan. Nah, pada proses persidangan ini sendiri semuanya wajib hadir. Nah, setelah pada proses persidangan apabila diperlukan, maka mahkamah tersebut akan menetapkan sidang penetapan lanjutan. Oke, berarti tadi banyak sekali ya perbedaan aspek dan perbandingannya, terutama mungkin dalam dasar hukumnya ketentuan yang dipakai, di mana pengadilan agama itu yang menggunakan 4 sumber tadi, 4 sumber hukum Islam itu, sedangkan di pengadilan negeri itu menggunakan hukum nasional seperti KUHP Perdata misalnya pasal 832 ayat hingga 1005 pasal. Oke, jadi mungkin itu aja yang bakal menjadi diskusi singkat kita pada hari ini mengenai hukum waris Islam. Sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, mungkin saya mau memberikan beberapa kesimpulan dan saran mengenai apa yang sudah kita diskusikan dan bahas pada diskusi kita pada hari ini. Mungkin untuk kesimpulannya sendiri saya ada 4 poinnya. Nah, yang pertama itu pembagian hukum waris Islam itu dilakukan berdasarkan prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, hadis, ijma ulama dan ijtihad. Yang kedua, pembagian harta waris ditangani oleh pengadilan agama. Yang ketiga, pengadilan agama memiliki wewenang untuk menentukan ahli waris harta peninggalan, penentuan yang bagian-bagian masing-masing ahli waris, dan menyatakan pengadilan atas permohonan seorang terkait ahli waris di pengadilan. Yang ketiga, pengadilan agama juga memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan pemenuhan hak-hak ahli waris.
Yang keempat, pembagian waris dalam hukum waris Islam memiliki pijakan dasar hukum yang jelas seperti dalam Al-Quran, khususnya surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Lalu untuk saran-sarannya sendiri, saya mungkin memiliki beberapa saran. Yang pertama itu, edukasi dan penyuluhan mengenai hukum waris Islam dapat terus dilakukan oleh lembaga keagamaan. Yang kedua, dalam pembagiannya diharapkan tidak hanya mengacu pada pembagian semata, namun juga mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan si ahli waris. Yang ketiga, tokoh agama juga mungkin dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam perkara pembagian waris. Oke, baik, mungkin itu aja beberapa kesimpulan dan saran yang mungkin dapat saya tambahkan pada diskusi kita hari ini. Sebelum kita menutup diskusi kita pada hari ini, saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya pada hari ini, yang ada Naila, Tika, dan kawan-kawan yang lainnya tadi ada Jimmy, Hafiz, Lela, dan Reza. Terima kasih. Harapannya semoga dari apa yang sudah kami diskusikan pada hari ini dapat membantu teman-teman dalam memahami hukum waris Islam terutama di Indonesia. Sekian dan terima kasih dari kami. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.